Bang, mungkin sedikit bisa kami semua turut berduka cita atas kepulangan. Mungkin bisa sedikit cerita kronologisnya seperti apa sih, Bang? Kronologisnya sih kayaknya di awal April itu dia merasa gak enak badan, sampai akhirnya dia check up, terus dia PCR ternyata positif. Waktu dia positif, dia minta supaya istri sama anak-anaknya untuk tes juga, dan akhirnya Radit, Joanna sama dua anaknya positif. Kemudian menyusul ibu mertua sama anak perempuannya yang paling kecil. Terus selama di Wisma Atlet, perkembangannya Radit memang bagus sebenarnya, tapi memang ada yang mengkhawatirkan dari cek darahnya sih. Itu yang membuat dia akhirnya dikirim ke rumah sakit Persahabatan. Jadi kondisinya Radit di Persahabatan sebenarnya sih fine-fine aja secara fisik, cuman memang kondisi darahnya yang perlu diperhatikan lah, dikirim ke Persahabatan karena memang alatnya kan lebih bagus ya. Jadi ya dia di Persahabatan, masuk HCU, terus bagus meskipun naik turun tapi masih stabil. Cuman dan dia pun juga bisa masuk ke ruang biasa ya. Cuman 2 mingguan mungkin sekitar 2 mingguan lebih lah. 2 mingguan lebih dia dapat kabar kalau istri sama anak-anaknya itu udah negatif. Dia bilang dia telepon saya, "Bang, tolong dong tanyain bisa PCR lagi nggak, soalnya anak-anak kan udah negatif." Dan akhirnya dia dokter juga PCR, terus memang hasilnya negatif. Dan di situ saya seneng sih karena dia ngerasa dia bisa pulang, meskipun kondisi dia sebenarnya secara lab juga tidak baik. Informasi yang kita dapetin memang darahnya tidak baik karena ada peradangan, ada peradangan seluruh tubuh lah, dimernya tinggi. Jadi ya kita pikir bagus lah dia bisa pulang gitu. Ternyata besoknya ketika dia dapat hasil PCR, tiba-tiba dia drop katanya sih sampai BAB-nya keluar banyak, sampai akhirnya diputusnya masuk ke rumah sakit. Ya di situ selama 3 hari ya up and down, sampai akhirnya ya kondisinya menurun karena memang kondisi dia juga kena hospital pneumonia yang virus rumah sakit itulah. Jadi mungkin karena COVID ini jadinya bikin dia makin parah. Berarti yang memperburuk ini setelah COVID-nya? Di awal sih waktu dia pindah ke rumah sakit Persahabatan, kita coba tanya, kan dia ada asma ya, komorbidnya asma. Dibilang sih katanya paru-parunya bagus untuk yang asma gitu ya, jadi bukan karena asma, tapi mungkin karena ya kondisi juga akhirnya ya itulah, akhirnya drop. Dan karena peradangan, karena infeksi, karena virus, karena bakteri, akhirnya jadi ya Mama Jo kan sempat juga posting bahwa Kak Radit sempat ginjalnya kurang berfungsi. Ya. Kurang berfungsi itu mungkin penyebabnya karena jadi sebenarnya dibilang ginjalnya kurang berfungsi itu maksudnya gini Mbak, karena kalau nggak salah ya hemoglobin HbD turun. Nah cuci darah itulah sebenarnya yang dimaksudkan, mungkin ginjalnya mungkin nggak bagus itu kan, jadi sehingga ada donor darah untuk cuci darah itulah. Itu sih, jadi memang ginjalnya kurang baik belakangan, memang ya akhirnya ngaruh kemana-mana sih. Ada pesan terakhir nggak sih Mas mungkin yang disampaikan sama Bang Radit sendiri? Pesan terakhir sih mungkin nggak ada ya, karena memang kondisinya kan dia kita juga tahunya masuk rumah sakit, terus ya kita pikir juga bakal sembuh. Jadi pesan terakhir sih kalau buat aku sendiri sih, aku cuma pernah kebetulan pas Raditnya sampai di rumah sakit Persahabatan sih, kebetulan ketemu sama dia di ambulans, dia baru keluar ambulans. Cuman karena memang posisinya dia COVID, jadi saya sama dia deket, cuman jarak setengah meter kali ya. Saya juga bingung, saya mau samperin, dia COVID, saya mau nggak samperin dia adik saya gitu kan. Jadi saya cuma bilang Radit, terus dia cuma bilang, bang,
Mas, itu abang saya, tapi dia nggak ngeliat saya sih, cuma ngomong gitu doang. Jadi pesan terakhir sih saya kurang Mas, berarti dinyatakan nggak adanya tepat pukul berapa, Mas? Dinyatakan meninggal tuh jam 6.13. Didampingi keluarga kan? Enggak, karena kita kebetulan lagi pada rumah masing-masing dan memang Joanna diinfokan sama rumah sakit datang ke rumah sakit. Cuman dapat informasi dia mau jalan ke rumah sakit, dikabarkan dia sudah Ada mungkin dari Kak Joanna sendiri sempat ada firasat atau keluarga? firasat sih nggak ada, karena semua ya seperti yang juga suka bilang gitu kan, jangan taruh titik dulu ya, karena kan masih taruh pemalang buat hidup kita. Jadi semua kita bukan mau pun enggak, kita percaya aja sama kerja Tuhan sih. Jadi soal firasat sih kita juga enggak ya, karena banyak teman-teman kita juga yang COVID bisa sembuh gitu kan, dan Radit juga dengan kondisi fisiknya yang sepertinya fine-fine aja gitu, dan dia juga negatif COVID, jadi kita pikir bisa pulang nih dan bisa kumpul sama kita lagi gitu sih. Kondisi papa katanya sempat drop lagi. Kondisi siapa? Papa? Bapaknya Radit? Iya. Oke, bapaknya Radit sih memang ada stroke ya. Ya kondisinya mungkin turun karena memang 25 Desember kemarin dan tahun baru persis abang kandungnya meninggal, dan istri abang kandungnya juga yang memang dekat sama bapaknya Radit meninggal. Jadi bulan juga sih buat dia sih. Kondisi Mbak Joanna dengan anak-anak saat ini gimana, Oke, Mas? kondisi Mbak Joanna sama anak-anak mungkin namanya ditinggal meninggal ya, tapi yang aku mau bilang sih mungkin Radit itu kan emang orang yang main sama banyak orang, dan dia dan terlihat dia sebenarnya dia membangun support system sih. Jadi ketika kondisi seperti sekarang ini Joanna drop memang, tapi apa yang Adit bangun dari luar sana itu yang balik ke mereka lagi sih, balik ke keluarga lagi. Jadi Joanna, Zuria, Zera, Ziona, Zoe, mereka melihat banyak teman-temannya Radit yang memang semua datang ke Radit, datang ke Joanna sih. Jadi Joanna memang mungkin rapuh, dia nangis karena anak-anaknya juga masih kecil kan, tapi banyak teman-temannya Radit juga ya selalu Sosok Bang Radit sendiri di mata abang gimana? sosok Radit, karena saya kenal dia dari kecil sih, anaknya memang bandel, anaknya memang lu ngapain sih gitu, maksudnya ya dia yang normal-normal aja gitu, tapi ya ternyata ternyata kebandelan dia itu bisa membawa banyak teman-teman baru sih. Dan memang Radit sih kalau buat saya dia memberikan contoh untuk kita semua tentang sosok bapak. Kebetulan Adit juga dulunya rusak, tapi bapak saya sampai bilang, Dit, waktu Joanna waktu mereka menikah, waktu mereka hamil di luar nikah, bapak saya yang bilang sama Radit, Dit, apapun pilihan kamu, kalau kamu mau sampai kamu pun mau gugurin, apa yang tanggung dosanya. Itu banyak merubah Radit sih. Jadi dari situ banyak hal, dan pendewasaan Radit membuat kita dan teman-teman juga banyak yang merasakan sosok bapak dalam diri dia. Dia main ya, kalau ibu saya juga bilang, ngapain sih dia lagi COVID main ke rumah orang, main kemana-mana gitu. Tapi memang Radit tahu dia dibutuhkan sama teman-temannya sih. Jadi itu yang bikin dia juga ya mah gue pengen nemenin dia aja gitu sih. Jadi emang kalau tanya sosok Radit seperti apa, dia sosok orang yang memang menerima orang tuh apa adanya, dan dia dengerin orang aja gitu. Dia selalu ada buat orang-orang itu sih. Oke?